Tahun 6 Hijriah, Hudaybiyah. Nabi Muhammad dan umat Muslim mendirikan perkemahan tak jauh dari Mekah. Suku Quraisy mengirim utusan yakni Urwa bin Mas'ud untuk memeriksa pihak Muslim. Apa yang dia lihat bukanlah pengabdian pada agama, tapi hasil cuci otak parah yang serupa dengan fanatisme buta di berbagai madrasah zaman sekarang. Muhammad, kau mengumpulkan gerombolan orang ini untuk menghancurkan sukumu sendiri, Quraisy. Sukumu bersumpah, kau tak akan pernah bisa maksa masuk Mekah. Tahu nggak, orang-orang ini akan meninggalkanmu begitu keadaanmu jadi sulit. Isep tuh puting alat. Kau pikir kami akan meninggalkannya? Urwa dengan kasar menjambak jenggot Nabi. Lepaskan tangan kotormu dari wajah Rasul sebelum aku memotongnya. Sampaikan kepada kaum Quraisy bahwa kami tidak datang untuk berperang. Nabi Muhammad lalu berjalan menuju baskom besar untuk wudhu. Dia lalu membilas wajahnya. Urwa mengamati dengan seksama. Berkumur-kumur, membersihkan hidungnya, mencuci kakinya. Begitu Nabi Muhammad berlalu, umat Muslim langsung rebutan air wudhunya. Nabi Muhammad lalu meludah ke tanah. Umat Muslim berlarian mendekati air ludah Nabi sembari saling dorong. Berikan padaku. Oh Tuhan, jijik sekali. Pengen muntah aku. Lalu sehelai rambut jatuh dari kepala Nabi Muhammad. Ini rambut punyaku. Tidak, itu milikku. Ya ampun, ini sungguh memuakkan. Tapi mereka nggak ngerasa tuh. Sudah jelas bahwa umat Muslim ini telah mengalami cuci otak berat, sehingga tak bisa lagi membedakan mana yang suci dan mana yang kotor. Pokoknya semua yang keluar dari tubuh Nabi dianggap suci, tidak peduli segimana kotornya. Setelah itu, Urwa memutuskan untuk kembali ke Mekah. Ia lalu menemui Abu Sufyan dan para tetua Quraisy. Aku telah mengunjungi Khosrau di istananya, Kaisar di kerajaannya, dan Negus di negerinya. Belum pernah aku melihat seorang pemimpin disembah oleh rakyatnya, seperti Muhammad disembah oleh para sahabatnya. Jika dia meludah, mereka berebut untuk menggosok ludah itu ke wajah mereka. Jika dia berwudu, mereka hampir saling membunuh demi air kotor sisa wudu. Jika sehelai rambut jatuh dari kepalanya, mereka saling menginjak untuk mendapatkannya. Orang-orang ini tidak akan pernah meninggalkannya, apapun yang terjadi. Mereka benar-benar telah dicuci otak. Tak heran mereka tertipu olehnya. Dasar ODGJ mereka semua. Namun kegilaan Islamiyah itu tidak berhenti pada ludah dan rambut Nabi saja. Dalam insiden lain, Nabi Muhammad menyimpan sebuah mangkuk di bawah tempat tidurnya untuk kencing di malam hari. Salah satu pelayannya yang berasal dari Abisinia, Baraka, terbangun dalam kegelapan karena haus dan meminum seluruh isi mangkuk air kencingnya yang hangat. Ketika Nabi Muhammad terbangun, ia mencari mangkuk kencingnya. Di mana mangkuk kencingku? Saya meminumnya, ya Rasulullah. Kamu telah melindungi dirimu dari api neraka dengan perisai yang hebat. Kamu tidak akan pernah menderita sakit perut lagi. Nabi tidak memarahi Barakah, tapi dia malah menganugerahinya. Air kencingnya kini menjadi pelindung suci dari api neraka dan obat ajaib. Contoh lain terjadi di Perang Uhud.
Ketika wajah Muhammad berdarah akibat luka-luka, para sahabat tidak sekadar membersihkannya. Mereka mengisap darahnya. Malik ibn Sinan mengisap darah langsung dari luka terbuka di wajah Nabi Muhammad hingga darahnya bersih. Barang siapa yang darahnya bercampur dengan darahku, tak akan pernah tersentuh api neraka. Terima kasih, ya Rasulullah. Kemudian ia pun kembali bertempur. Barang siapa ingin melihat seorang dari penghuni surga, hendaklah ia melihat orang itu. Nabi mengizinkan bin Sinan untuk meminum darahnya. Beliau bahkan menyatakan bahwa bin Sinan akan masuk surga karena hal itu. Namun, meminum darah jelas dilarang dalam Quran, Surah Al-Baqarah, ayat 173. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Juga dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 3. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Juga di Quran Surah Al-An'am ayat 145. Katakanlah, tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir, atau daging babi karena sesungguhnya semua itu kotor. Dengan demikian, Nabi Muhammad dan para muslim telah berdosa terhadap Allah. Selain itu, gagasan meminum darah seorang pemimpin agama untuk masuk surga adalah logika ngawur aliran sesat dan bertentangan dengan akal sehat. Dan jika kamu pikir minum air kencing dan mengisap darah adalah puncak kegilaan, bagaimana dengan tinja? Oh tunggu, para sahabat Nabi tidak sempat berebut soal itu. Mengapa? Karena Allah sendiri menelan kotoran Nabi. Di Al-Manasi, Nabi sedang buang air besar. Setelah itu, Aisyah datang untuk melihat kotorannya. Di mana kotorannya? Ya Rasulullah, mengapa aku tidak pernah melihat kotoran apapun darimu setelah kamu buang air? Tidakkah kamu tahu bahwa bumi menelan apa yang keluar dari para nabi, sehingga tidak ada yang terlihat? Oh, benarkah? Menurut Nabi, tanah itu sendiri dirancang untuk menelan kotoran sucinya dan meninggalkan wangi parfum. Di suatu madrasah, para siswa sedang belajar tentang cairan suci tubuh Nabi Muhammad. Ludah, Diminum, rambut, berjuang untuk mendapatkannya, air wudhu kotor, ditelan, air kencing, menelannya dengan senyuman dari Nabi, darah, menyedotnya langsung dari lukanya, tinja, Allah memakannya untuk mereka. Bagi Muslim, tak ada yang terlalu menjijikkan dari tubuh Nabi Muhammad. Sahabat Nabi sudah jelas memuliakan dan memuja sosok Nabi tanpa pikir panjang lagi. Inilah inti masalahnya. Pengabdian buta dan fanatik yang sama masih ditanamkan pada anak-anak di madrasah di seluruh dunia hingga hari ini. Mereka tak bisa lagi membedakan mana yang suci dari yang najis. Islam itu adalah aliran sesat yang masih saja meracuni pikiran Muslim sampai detik ini.